Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jemput teman saya. Dan who is this lady? Well, everybody says that she looks like me. Well, we're gonna see soon, okay? Hari ini dia akan ngisi seminar untuk anak-anak SMA. Dan acara ini yang arrange saya kebetulan. Dan nanti temanya adalah Politics for Millennials gitu. Okay, we're gonna see her soon. Stay tuned. Assalamualaikum, aku lagi sama kembaranku nih. That's what people say. Halo Sherly, apa kabar? Halo Mbak Tasnim, senang banget ada di Jogja dan berkesempatan untuk ketemu dengan Mbak Tasnim juga. Kembaran, aku juga senang banget nih. Kita hari ini akan ke Budi Mulia 2. Nanti Sherly akan ngisi Politics for Millennials untuk anak grade 10 sama 11 SMA ya. Di Jakarta, Sherly tergabung dalam tim dosen di Paramadina, belum tetap menjadi salah satu bagian dari pengajar hubungan internasional. Oke. Kamu juga nge-vlog kan ya? Iya. Dan sehari-hari mengisi media sosial dengan beberapa konten. Sherly, kalau aku nih sehari-hari selain juga mainin sosial media ya untuk ngimbangin lah informasi yang ada di mainstream gitu kan. Sehari-hari aku juga berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Jadi aku sebagai pengelola sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Nah nanti Sherly bakalan aku ajak untuk visit sekolah itu. Dan ini sekolah Islamic School. Dulu awal mulanya kita ngebangun sekolah ini mulanya dari sebuah garasi Sherly. Dan ibu sendiri yang ngajar. Ya, berapa orang waktu itu jumlahnya? Muridnya cuma 9 anak. Cuma 9 anak. Tahun berapa? 87. 87. Aku baru 1 tahun umurnya dan aku masih ingat banget pas aku TK itu ibuku sendiri yang ngajar. Dan sebenarnya filosofi untuk membangun sebuah sekolah ini benar-benar untuk beramal jariah untuk dunia akhirat. Makanya Budi Mulia 2. Duanya itu dunia akhirat. Oh, duanya itu dunia akhirat. Ya, orang banyak ngiranya angka 2. Iya, jadi ada Budi Mulia 1, Budi Mulia 2 ada, gitu ya. Maksudnya Budi Mulia dunia akhirat. Nanti Sherly akan main-main ke sekolah itu, nyapa-nyapa miss-missnya, misternya. Kan banyak yang ngefans sama kamu, Sherly. Waduh. Oh well, I like reading, I like traveling as well. I like to see something new around me because I think when I see something new, I can learn new things. Dan dari belajar hal yang baru itu, kita bisa mendapat perspektif baru. Dan makanya saya suka menjelajahi atau berjalan ke tempat-tempat yang sekiranya jarang saya kunjungi, kayak gunung. Saya suka banget tuh. Jadi dari kecil suka banget main. Pernah ini juga mendaki gunung juga? Suka banget dari kecil. Kalau di Aceh Loser, kalau di Pulau Jawa itu Bromo sudah. Jadi anak Mapalan juga dulu? Enggak, anak pramuka dulu. Iya, artinya selain membaca, saya pikir segala sesuatu yang bisa menghubungkan saya dengan orang lain dan pada sesuatu yang baru saya suka. Oke. Ini kan follower kamu udah banyak banget ya. I think ya people listen to you because you are representing their voices. Banyak anak muda yang sekarang ini sebenarnya they wanna speak up. Maybe but they just haven't got time. They just haven't got the the energy. That's why I think people like really stay tuned into you because you're representing their voices. Dan menurut aku kita sebagai anak muda harus lebih banyak untuk ikut memperhatikan apapun yang terjadi di dunia politik bangsa kita saat ini. Ya nggak, benar nggak? Iya, itu menarik menurut Sherly, Mbak, karena sebetulnya Mbak Tasnim dan teman-teman semua, Sherly itu baru saja memulai kegiatan di media sosial itu. Mulainya gimana sih dulu kamu bisa pada akhirnya mengkultuskan niat gitu? Itu baru saja dimulai sekitar 1,5 bulanan yang lalu lah, 1,5 sampai 2 bulan yang lalu. Ada satu momen di mana saya pikir ada banyak kejanggalan, ada banyak berita-berita atau sisi-sisi yang tidak diangkat dalam media mainstream tadi, sehingga saya pikir media sebagai salah satu pilar demokrasi sudah kurang menempati posisinya, sehingga dengan adanya sosial media yang itu ada di setiap tangan kita, anak muda, kita dianugerahi Internet of Things, saya pikir itu menjadi bagian dari kesempatan kita untuk memberikan warna baru dalam dunia media tadi. Betul banget. Sehingga sebetulnya apa yang saya lakukan per 1,5 atau 2 bulan yang lalu ini untuk mengimbangi opini-opini dari media-media mainstream, sehingga teman-teman khususnya generasi muda mempunyai lebih banyak perspektif untuk mempertimbangkan sekiranya jika ada satu isu dari media-media tertentu sudah memberikan isu ABC, mari kita lihat
melihat dari isu D yang sekiranya kurang diangkat oleh media tersebut. Pada akhirnya kita mau memutuskan ada di mana, di pihak mana, ya itu akan kembali ke kita. Namun ada baiknya ketika kita sudah melihat berbagai macam sudut pandang dan perspektif itu. Nah, kalau aku sendiri nih, Shirley, aku ngelihatnya bahwa ketika kita memutuskan untuk saya akan bergabung di dunia politik atau saya akan memutuskan untuk mengkritisi hal-hal yang sifatnya politis, menurut saya itu udah salah satu perjuangan kita untuk juga mencintai bangsa ini gitu. Karena menurut aku semua kehidupan kita ini senternya justru di dunia politik. Kehidupan sosial kita, berbangsa kita, harga yang ada di pasar, our daily activities itu semuanya based on decision making of those people who have the capabilities to decide the rules and the policy as well. The policies gitu, terutama politik gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya kita sebagai pengambil kebijakan, misalnya nih di Jogja, if I were the governor of Yogyakarta atau saya seorang yang bisa mengambil kebijakan untuk kota ini, kamu bisa melakukan banyak hal dan itu impactnya langsung besar. Kalau saya orang yang bisa mengambil kebijakan itu, aku akan menutup prostitusi misalnya. Itu kan langsung berdampak gitu. Ya, itu you can do big things kalau kamu menjadi pengambil kebijakan. Jadi jangan terus-terusan kita menjadi follower. Ya, benar nggak Shirley? Ya. Tapi kita menjadi apa? Kita yang menciptakan arus. Sudah harusnya kita menjadi pemimpin ya untuk bangsa kita sendiri gitu. Jangan terus menjadi follower, dan anak muda yang harus bergerak karena populasi kita sekarang yang paling banyak kan, milenial yang paling banyak, dan kita adalah penentu masa depan. Jadi jangan sampai apatis dengan politik because this is the center of our lives. Ya, saya pikir Mbak, saya sepakat bahwa politik punya peranan penting dalam kehidupan kita. Terlepas pada akhirnya anak muda ini punya passionnya masing-masing. Ada yang suka di dunia pendidikan, suka di dunia musik, suka di dunia seni dan lain-lain. Tapi saya mengamini apa yang Mbak Tasmin bilang bahwa mari sama-sama kita membuka pikiran khususnya anak muda terhadap kondisi bangsa kita sekarang. Karena mau tidak mau nanti 10, 15, 20 tahun lagi negara ini akan ada di tangan kita, anak muda. Mau tidak mau tongkat estafet kepemimpinan itu pada akhirnya akan diberikan ke kita. Jadi tidak antipati pada politik itu adalah sebuah keniscayaan sekarang untuk anak muda. Caranya bagaimana? Caranya banyak sekali, karena toh sekarang kita sudah bisa mengakses informasi kapanpun, dimanapun. Kita buka pikiran kita sebesar-besarnya dengan apa yang tengah terjadi, tidak menutup pikiran. Meski kita tidak terjun langsung dalam dunia politik praktis, tapi bukan berarti kita tidak mengambil bagian dalam proses itu. Segala sesuatu ada sifatnya hulu ke hilir. Kalau misalnya sudah diputuskan dari atas, akan sangat gampang membuat impactnya ke bawah. Itu saya pikir benar adanya ketika ada di politik. Jadi misalnya kita sekarang ada di hilir, maka mari kita sama-sama mencari tahu apa yang tengah terjadi di hulu. Sehingga kita yang di hilir ini seperti ini adanya. Begitu. Dan setiap perubahan itu pasti ada derap langkah anak muda. Jadi mari sama-sama kita siapkan derap langkah itu, sehingga nanti di waktunya, di saat kita yang diberi kesempatan, kita sudah siap untuk mengambil kesempatan itu. Ya, generasi muda, khususnya generasi dan Z, kita punya anugerah luar biasa saat ini. Kita punya Internet of Things. Kita punya senjata yang senjata itu ada di genggaman kita semua, yaitu internet, akses ke seluruh informasi yang bisa kita dapat. Kita bisa hanya dengan satu kali klik kita bisa menyebarkan informasi, hanya dengan satu kali sentuhan kita bisa mendapatkan informasi. Mari sama-sama kita manfaatkan waktu muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat dalam hal apapun. Kalau teman-teman passion di bidang pendidikan, silahkan. Passion di bidang seni, silahkan. Passion di bidang politik pun silahkan. Namun adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua nanti akan menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan bangsa ini ke depan. Jadi mari sama-sama kita mengambil bagian dari sekarang. Toh generasi muda sekarang mengambil peran porsi populasi Indonesia yang dominan. Kemarin pemilu 2019 juga suara milenial menjadi penentu. Jadi mari sama-sama kita persiapkan diri kita, karena kesempatan itu bukan ditunggu tapi diraih. In the next 10 years. 10 years lah. Wih, itu bukan waktu dekat ya. 10 years, I think that's a long time. But
10 tahun lagi entah menjadi apapun itu, saya pikir saya akan menjadi bagian dari perubahan Indonesia ini, dan tentu menjadi perubahan yang lebih baik. Saya tidak bisa bilang saya akan masuk politik apa tidak. Kita lihat saja 10 tahun lagi. Yang jelas kalau ada 100 pemuda yang akan membuat perubahan di Indonesia, maka saya pastikan saya akan ada di dalam situ. Amin. Kalau hanya ada 10 pemuda yang membuat perubahan di Indonesia 10 tahun lagi, maka saya pun akan pastikan saya menjadi bagian di dalamnya. Dan kalau hanya ada satu pemuda yang mau membuat perubahan untuk Indonesia 10 tahun lagi, maka saya pastikan saya orangnya. Mantap. Amin, amin, amin. Ke depan kita doain bareng-bareng ya, semoga bangsa kita suatu saat akan memiliki pemimpin ya, pemimpin yang lebih pro ke rakyatnya, yang lebih mencintai rakyatnya dengan sungguh-sungguh, yang sidik, amanah, tablik dan fatona, yang perjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Amin. Semua sila di Pancasila semoga benar-benar bisa terrealisasi dengan pemimpin kita di masa depan, dan itu sih harapan aku sih ke depan. Dan aku juga berharap semoga anak muda lebih banyak untuk menawarkan dirinya ya, menjadi bagian dari perubahan itu, karena kalau bukan anak muda dan anak yang baik dan yang mampu, maka orang-orang yang nggak mampu mereka akan menawarkan dirinya, dan itu akan lebih bahaya. Apalagi mereka yang kata kamu kan punya niatan jahat, yang mereka nggak mampu, yang punya niatan jahat, dan mereka yang menawarkan diri tapi orang-orang baik diem saja, itu akan sangat bahaya. Katakanlah gini Sherly, misalnya ada jamaah sholat ya, lagi memilih imamnya, tapi yang pada mampu ini nggak mau menawarkan diri, akhirnya yang menawarkan diri malah dia yang nggak mampu, itu kan jamaahnya bisa malah rusak ya. Jadi seperti itulah ya kondisi bangsa kalau anak mudanya tidak menawarkan diri dan anak yang mampu tidak menawarkan diri untuk menjadi pemimpinnya. Itu aja harapan kita, dan sekarang kita akan jalan ke sekolah. Nanti Sherly akan lihat Budi Mulia Dunia Akhirat ya. Widih, senang sekali. Sampai ketemu, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.